Selamat pagi Bu Santi. Pagi Bu Putri. Apa kabar hari ini Bu Santi? Baik, sangat baik sekali. Wah, kabar baik ini Bu. Semoga luar biasa Bu Santi ya. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh semangat untuk kita semua dalam menjalani aktivitas. Bu Santi, sesuai dengan percakapan kita kemarin, bahwa hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik di salah satu kelas yang Bu Santi ajar, yaitu kalau saya lihat hari ini Bu Santi mengajar di 12 IPS 6 ya? Iya, di 12 IPS 6 saya ngajarnya itu jam 3.4 sih Bu. Oke, mohon izin hari ini saya ikut masuk ke kelas Bu Santi ya untuk melaksanakan supervisi ya Bu Santi ya? Oke, siap, dengan senang hati. Oke, baik Bu Santi, sebelum kita lanjut ke observasi kelas nih, di awal saya ingin bertanya dulu sama Bu Santi. Nah, di RPT yang telah Ibu rancang, saya melihat di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Seperti itu ya Bu Santi ya? Iya. Baik, nah Bu Santi, dari 4 tujuan yang ada, yaitu pada materi perkembangan ekonomi masa demokrasi liberal, area kompetensi mana yang ingin Bu Santi kembangkan dalam pembelajaran nanti Bu Santi? Saya itu ingin mengembangkan kompetensi refleksi dan umpan balik saat pembelajaran di kelas itu berlangsung. Oke, refleksi dan umpan balik ya Bu Santi ya. Baik, nah dari 2 kompetensi tersebut Bu Santi, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi lebih dalam nantinya Bu Santi? Saya ingin mengembangkan ini Ibu tentang pemberian umpan balik terhadap hasil karya siswa pada saat pembelajaran. Umpan balik ya, Umpan balik. pemberian umpan balik berarti ya Bu Santi ya. Ya. Nah, apa indikator ketercapaian dari pengembangan yang ingin Ibu capai? Ini saat pembelajaran berlangsung itu sampai akhir misalnya saya mampu memberikan umpan balik yang positif dan memberdayakan untuk siswa, sehingga siswa itu merasa dihargai atas karya atau hasil karya yang sudah mereka buat, artinya dan juga sehingga pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu akan menjadi lebih menyenangkan dan siswa juga akan semakin antusias dalam proses pembelajaran. Oh baik, berarti umpan balik yang positif dan memberdayakan. Ya. Oke, sehingga seperti tadi Bu Santi sampaikan bahwa dengan umpan balik tersebut pembelajaran menjadi menyenangkan, seperti itu ya Bu Santi ya. Nah, dari skala 1 sampai 10 Bu Santi, saat ini posisi Bu Santi dalam memberikan umpan balik kepada siswa sekarang ada di posisi keberapa Bu Santi? Saya rasa artinya ini mungkin masih di posisi 6 ya Bu ya. Karena di sini juga saya ingin agar kompetensi saya dalam pemberian umpan balik itu bisa ada di posisi 8 atau 9 dengan strategi umpan balik yang sederhana, misalnya dengan mengucapkan ucapan terima kasih, kamu hebat, kamu pintar gitu. Baik. Jadi posisinya Bu Santi sekarang di posisi 6, ingin di posisi 8 sampai 9 ya. Melalui umpan balik yang sederhana aja dulu dengan terima kasih atau hebat. Oke Bu Santi. Nah, sekarang silahkan Bu Santi siap-siap untuk ke kelas dan mohon izin saya ikut masuk ke kelas ya Bu Santi ya. Namun sebelum Bu Santi masuk ke kelas, boleh Ibu Santi menandatangani terlebih dahulu percakapan pra-observasi kelas kita. Di sini ya. Oke, terima kasih Bu Santi. Iya, sama-sama. Paman Jali. Om Swastiastu.
Oke, pagi-pagi luar biasa. Nanti baru dilanjutin sama yel-yel sekolah kita, yaitu Sakura 1 dan Sakura 2. Semangat pagi! Pagi luar biasa. Aduh, kok lemes gimana nih? Udah pagi luar biasa, gitu aja. Iya, paginya 2 kali aja. Yuk ulang lagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sakura 1 sehat. Sakura 2 bangga jadi warga Sakura. Oke, terima kasih ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita seperti biasa ya, kita akan mengawalinya dengan doa. Siapa yang memimpin? Ketua kelas ya, sekaligus saja. Oke, Rama. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melaksanakan doa dulu. Doa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Siapa? Rangga. Oke, Rangga ya. Rangga. Oke. Ya, sudah segitu aja. Tadi juga sudah disampaikan ya lewat grup kelas bahwa mereka tidak sekolah. Oke, sebelum kita mulai ya, sekarang kita kayaknya di papan sudah lihat ya tayangan LCD-nya. Di sana kita akan membahas sekarang tentang kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Kalau dulu kita membahas tentang politik ya, kehidupan politik atau dinamika politik. Sekarang kita akan membahas tentang kebijakan ekonominya. Bagaimana sih kondisi ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Nah, sekarang sebelum kita mulai, saya akan menayangkan satu video. Kita lihat. Tanggal 3 September tahun 2022 pukul 13.30 pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.400 per liter. Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Oke, saya stop dulu. Ini berlaku. Oke, ada yang tahu ini fenomena apa yang terjadi? Oke, kenaikan BBM ya, yang baru saja kita rasakan ya, kenaikan BBM. Kira-kira kita tahu ya, kalau nanti akan kita bahas, kita ulas apa sih hubungannya kenaikan BBM sama kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Nanti akan kita ulas. Nah, di sini tentunya seperti yang tadi kalian bilang bahwa Indonesia baru saja merasakan ya salah satu kebijakan ekonomi yang sekarang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu salah satunya adalah menaikkan harga BBM atau bahan bakar minyak. Oke, sekarang kita lanjut ke slide yang ini. Oh, mungkin kalian asing ya sama uangnya ini. Nah, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Ada apa dengan uang tersebut? Kira-kira, dirobek, digunting, ya kan ada gambar guntingnya ya. Kira-kira kenapa? Oke, sebentar. Kalau dilihat dari PPTA tuh mungkin ada kaitannya dengan kondisi keuangan di Indonesia. Soalnya kan tuh ada gambar uangnya. Oke, ada kaitannya sama kondisi keuangan di Indonesia. Iya, benar ya. Bahwa Indonesia pada awal kemerdekaannya dan sampai pada masa nanti demokrasi liberal, ya, demokrasi liberal itu tentunya kalian masih ingat ya bahwa perekonomian Indonesia
dan kondisi politik Indonesia juga tidak stabil, ya, tidak stabil dan sebagainya. Jadinya di sini seperti yang tadi saya bilang, ya, tentunya kalian masih ingat ya bahwa gimana? Masih ingat nggak bagaimana kondisi Indonesia pada masa demokrasi liberal? Ada yang masih ingat? Oke, Sani. Nih. Masih ingat, Bu? Ya, gimana kondisinya Indonesia dulu? pada saat itu sampai 7 kali pergantian kabinet. Oke, sampai 7 kali pergantian kabinet. Ya, pertemuan yang minggu lalu kita bahas bahwa Indonesia mengalami pergantian kabinet yang cukup sering. Ya, kalau sekarang mungkin nggak sesering itu, tapi kalau dulu ya lumayan. Kenapa? Ya, karena kondisi Indonesia itu belum stabil, ya. Baru merdeka, belum menemukan apa sih yang cocok untuk di Indonesia, apakah sistem liberal dan sebagainya. Liberal, ya. Jadinya di sini seringnya terjadi pergantian kabinet, dan begitupun dengan kondisi pergantian kabinet itu, akhirnya Indonesia itu juga dari segi perekonomiannya juga agak stabil, ya, karena sering pergantian kabinet. Tiap kabinet itu kan punya program-program kerja yang berbeda-beda, di mana antara satu program dengan program yang lain kadang mungkin belum selesai tapi udah di-cut dan sebagainya. Itu yang menyebabkan akhirnya kondisi Indonesia baik itu dari segi politik dan ekonominya itu tidak stabil. Oke, sekarang kita sebelum saya mulai, ya. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa lihat di slide, ya, di sana. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4, ya. Di mana di sini ada 2 aspek, pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama itu kalian adalah mengidentifikasi perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Lalu juga yang kedua itu adalah mengelompokkan kebijakan ekonomi. Nanti kalian akan tahu ada beberapa kebijakan ekonomi yang akan kita ulas dengan kerja kelompok. Kan kalian sudah dalam bentuk kelompok nih, ya, biar cepat. Tadi saya sudah suruh juga di WhatsApp grup, kalian langsung bentuk kelompok, dan terima kasih sudah membentuk kelompok dengan baik. Nah, di sini selanjutnya nanti kalian dari tujuan pembelajaran keterampilannya adalah kalian membuat media proyek infografis, ya, infografis, yaitu ada gambar, ada tulisan, intinya dengan aplikasi, salah satu aplikasi yang nggak asing buat kalian. Lalu selanjutnya adalah mempresentasikan, oke, mempresentasikan dari media proyek infografis yang sudah kalian buat nanti atau yang sudah kalian rancang. Karena di sini kalau minggu lalu kita berdiskusi dan kalian menuangkan hasil diskusi kalian itu dalam lembar kerja, ini juga sama. Kalian nanti ada lembar kerjanya, tetapi lembar kerja kelompok dan juga ditambah dengan produk yang akan kalian hasilkan, ya, supaya nggak monoton cuma saya aja yang berbicara, ya. Sekarang gimana caranya supaya kalian itu lebih menarik lah, artinya lebih tertarik dengan pelajaran saya sendiri. Oke, selanjutnya seperti biasa, kita juga harus mengetahui apa sih yang akan kita capai, atau apa sih indikator atau kompetensi dasar yang akan kita lakukan pada hari ini. Ini juga tidak asing, kalian sudah bisa lihat di buku kalian di LKS, ya, baik itu modul yang juga sudah saya bagikan. Itu di sana yang pertama adalah menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. Kalau dulu kita sudah membahas bagian politiknya, sekarang kita akan membahas tentang bagian ekonominya. Selanjutnya itu adalah merekonstruksi, ya, merekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Laporan apa? Ya, nanti, ya, kalian akan menuliskannya, menuangkannya dalam bentuk LKPD yang akan saya bagikan, dan juga dengan infografis yang kalian buat secara berkelompok, ya. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini? Enggak, ya, oke, makasih. Artinya ini mungkin sudah kalian lihat, ya. Kalian juga sudah lihat itu di buku, di LKS. Ini sudah, artinya sudah biasa kalian lihat bahwa setiap pelajaran pasti ada tujuan pembelajaran dan kompetensi dasarnya. Oke, sekarang kita akan menyimak video lagi,
ya tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Smart, jadi kali ini Amel akan membahas tentang kehidupan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Jadi, Oke, yang di belakang disimak ya, jangan ribut, jangan lain-lain. Membahas bagaimana pergantian kabinet dari kabinet Natsir sampai dengan kabinet Juanda. Kemudian pergerakan politik dari pembentukan partai politik, kemudian juga dilaksanakan pemilu yang pertama pada tahun 1955. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana sih keadaan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Jadi, keadaan ekonomi pada masa demokrasi liberal ini sangat memprihatinkan nih. Karena apa sih? Karena pada rentan waktu itu Indonesia sedang ada yang namanya proses disintegrasi bangsa. Banyak pemberontakan dan gerakan separatisme yang ingin memisahkan dari Indonesia. Nah, gerakan ekonomi apa saja sih yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi kekacauan ekonomi yang terjadi di Indonesia? Yuk, simak ya. Jadi pada intinya gerakan ekonomi nasional ini bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi nasional yang mengakibatkan perekonomian Indonesia ditopang oleh kekuatan asing dan etnis Cina. Oke, yang pertama adalah gerakan ekonomi banteng. Gerakan ini digagas oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. Pasti kalian gak asing ya, beliau ini adalah bapak dari negarawan sekarang, yaitu Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ekonomi yang kuat membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Gagasan tersebut dituangkan dalam wujud Rencana Urgensi Perekonomian atau RUP yang disebut dengan Plan Sumitro atau yang sering dikenal dengan Program Ekonomi Banteng, dengan tujuan menumbuhkan kaum pengusaha pribumi agar mampu bersaing dengan pengusaha Cina dengan memberikan bantuan kredit. Nah, tujuannya adalah untuk mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Yang kedua adalah Kunting Syafruddin. Program ini dicetuskan oleh Syafruddin Prawira Negara selaku Menteri Keuangan. Nah, gerakan ini dicetuskan pada tanggal 20 Maret tahun 1950. Gerakan ini bertujuan untuk mengurangi defisit negara nih sebesar 5,1 miliar. Wah, lumayan banyak ya. Dengan cara apa sih? Dengan cara memotong uang pecahan 5 gulden ke atas. Syafruddin mengambil kebijakan tersebut dengan memotong uang pecahan 5 gulden ke atas. Sebelah kanan untuk obligasi di bank dengan bunga 3% per tahun. Nah, kalau yang sebelah kiri digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Uang sebelah kiri kemudian ditukarkan dengan uang baru di bank. Yang ketiga adalah gerakan Asaat. Nah, gerakan ini dimulai pada bulan Oktober tahun 1956. Pemerintah akan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Gerakan ini menimbulkan golongan anti Cina dengan permusuhan dan pengerusakan terhadap toko-toko dan harta milik etnis Cina atau Tionghoa. Yang keempat adalah program Replika ya, antara tahun 1956 sampai dengan 1960 yang disiapkan oleh BPN. Apa ini BPN? BPN merupakan Biro Perancang Nasional yang dipimpin oleh Insinyur Juanda. Nah, ini kemudian dijalankan pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Tujuannya adalah untuk mendorong munculnya industri besar, perusahaan kepentingan umum dan jasa pada sektor publik ya. Jadi ini lebih ke kayak perusahaan-perusahaan untuk dengan jasa gitu ya, untuk kepentingan umum. Selanjutnya adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian statusnya digantikan menjadi milik RI. Contoh perusahaan-perusahaan asing yang dinasionalisasi ini ada PT Pelni, kemudian juga ada Garuda Indonesia. Selanjutnya adalah nasionalisasi Java Seben. Nah, nasionalisasi ini terjadi pada masa Kabinet Sukiman ya, kabinet setelah Kabinet Natsir, kabinet kedua pada masa demokrasi liberal.
Kemudian pemilik saham dari di Java Bank ini diberi kerugian sebesar 120% dari harga sahamnya. Nah, sejak 1 Juli tahun 1953 di Java Bank berubah namanya nih menjadi Bank BI, Bank Indonesia, dan secara resmi BI ini dijadikan sebagai bank sentral di Indonesia. Gubernur BI yang pertama adalah Syafruddin Prawira Negara. Selanjutnya adalah program Alibaba. Nah, program Alibaba ini diprakarsai oleh Mr. Ishak Cokro Adisuryo. Nah, fokusnya adalah untuk mengutamakan kaum pribumi. Sedangkan Alibaba maksudnya apa sih? Di sini Ali ini mewakili pengusaha pribumi, sedangkan Baba ini adalah mewakili pengusaha Cina. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi. Namun program ini ternyata masih gagal juga, ya. Kemudian selanjutnya ada persetujuan finansial ekonomi atau persetujuan FINEP. Nah, persetujuan ini dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada waktu itu Indonesia mendelegasikan anak Gede Agung nih ke Jenewa, Swiss pada tanggal 7 Januari tahun 1956 yang menghasilkan kesepakatan 1. KMB atau Konferensi Meja Bundar dibubarkan. Yang kedua, hubungan FINEP antara Indonesia dan Belanda didasarkan atas hubungan bilateral saja. Dan yang ketiga adalah hubungan FINEP atau finansial ekonomi didasarkan pada undang-undang nasional. Nah, karena Belanda tidak mau menandatangani ini finansial ekonomi, akhirnya Burhanuddin Harahap membubarkan Uni Indonesia Belanda yang sudah dibentuk hasil dari Konferensi Meja Bundar. Nah, itu adalah beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan negara kita pada masa demokrasi liberal. Keadaan ekonomi Indonesia kian memburuk setelah Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan oleh Belanda, yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia. Nilai ekspor masih tergantung pada jenis perkebunan saja nih. Indonesia pada waktu itu belum mempunyai barang-barang ekspor yang berkualitas selain dari hasil perkebunan. Nah, permasalahan jangka pendek yang dihadapi oleh bangsa Indonesia meliputi tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Nah, kalau permasalahan jangka panjangnya, pertambahan jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Jadi tingkat kemiskinan di Indonesia pada masa demokrasi liberal ini masih sangat tinggi, ya, karena utangnya juga masih banyak. Kemudian, ya begitulah, Indonesia sudah mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi kesulitan ekonomi di Indonesia. Nah, menurut kalian beberapa kebijakan yang sudah aku sebutkan tadi, mana sih yang paling cocok untuk mengatasi kesulitan ekonomi Indonesia pada waktu itu? Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah gambaran ya, gambaran. Tadi kalian sudah bisa lihat dalam video itu pun juga sudah kalian bisa lihat dan kalian simak bahwa pada saat awal kemerdekaannya Indonesia kondisinya sangat stabil. Ya, tadi sudah kalian bisa lihat bahwa salah satu penyebabnya itu adalah banyaknya mata uang atau mata uang yang beredar di Indonesia. Karena pada waktu itu ada beberapa jenis mata uang juga yang beredar selain mata uang Indonesia itu sendiri, lalu juga ada mata uang dari Belanda dan juga mata uang Jepang. Ya, itu ada ininya, artinya ada terlalu banyak waktu itu. Ya, kalau sekarang mungkin kira-kira kalau sekarang banyak nggak ada uang beredar? Banyak? Kalian banyak punya uang? Hari ini banyak bawa uang? Banyak. Buat apa? Mau belanja? Oke. Ya, itu adalah gambaran ya. Nah, sekarang nanti kalian pasti bingung ya, apa sih dari segi video tadi sudah juga kalian lihat. Nah, kira-kira tadi kan saya sudah menyebutkan salah satu ini ya, salah satu gininya. Nah, sekarang dari kalian, kira-kira dari video tersebut apa sih yang bisa kalian sampaikan? Dari video tersebut apa sih yang bisa kalian sampaikan? Ada yang mau ini? Setelah menyimak video ya, setelah menyimak video
Cantika mungkin ada ya? Gimana Cantika? Indonesia perekonomiannya belum stabil, Bu. Oke, saya sampaikan tadi Indonesia perekonomian yang nggak stabil. Ada lagi yang mau? Oh ya, langsung. Setahu saya, Bu, Indonesia memiliki utang yang besar, baik itu utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Oke, hutang ya, hutang yang besar, jumlah mata uang yang terlalu banyak, lalu juga ekonominya nggak stabil. Oke, makanya dari itu bahwa pemerintah Indonesia itu memberikan seperti dalam tayangan video tadi itu memberlakukan ya, bahasanya memberlakukan beberapa kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menstabilkan hal tersebut. Nah, di sini yang akan kita bahas dalam kelompok ya, saya sudah membagi kalian dalam 4 kelompok. Nah, di sini yang pertama itu adalah nanti kita akan bahas tentang kebijakan Gunting Syafruddin. Gunting Syafruddin itu kisahnya nanti silahkan kalian buat Gunting Syafruddin, Alibaba atau sistem ekonomi Alibaba, lalu nasionalisasi The Javanese Bank dan gerakan Benteng ya. Di sini untuk kelompok 1 dapat Gunting Syafruddin. Saya ajarin ya biar cepat, biar kalian nggak bingung saya yang mana ya, nggak isi gitu, biar langsung aja. Kelompok 2 dapat sistem ekonomi Alibaba, lalu yang ketiga dapat nasionalisasi The Javanese Bank, lalu yang keempat gerakan Benteng ya. Kita bahas 4 dulu. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas lagi kebijakan ekonomi lainnya. Untuk pertemuan kali ini kita bahas 4 aja dulu ya. Ini adalah 4 kebijakan yang sangat terkenal dan agak kontroversial dalam perkembangan demokrasi liberal, khususnya dalam perkembangan ekonominya. Nah, di sini kalian sudah dalam bentuk kelompok ya. Kalian sudah dalam bentuk kelompok. Sekarang yang saya tanya, kira-kira proyek apa sih yang akan kita buat hari ini? Yang kita sepakati, oke? Kalau ide saya sih buat infografis gitu. Ya, infografis ya. Tadi juga sempat saya bilang bahwa supaya cepat kita buat infografis aja. Ya kan, jadi misalkan kan masing-masing kelompok buat infografis tuh. Jadi kalau misalkan udah selesai, bisa diupload di media sosial tuh. Jadi tentang materinya tuh nggak cuma kita doang yang tahu, jadi teman-teman di media sosial kita juga tahu tentang materi, tentang permasalahan-permasalahan. Benar ya. Bagaimana kalau biasanya kalian posting di IG itu foto lagi kemana ya, atau lagi sama siapa? Sekarang yang kalian posting di IG kalian itu adalah materi pembelajaran kita atau infografis yang akan kalian hasilkan nanti ya, supaya tahulah followers kalian yang banyak itu ya. Ya, ada yang jadi selebgram di sini. Esta, oke. Ya, kalau udah banyak punya followers kan gampang ya. Oke, tadi saya sudah bagi menjadi 4 ya. Silahkan, karena sekarang kita akan berbicara tentang proyek infografis ya. Di HP udah ya install Canva seperti yang saya suruh. Oke, makasih ya. Kalian anak-anak yang pintar dan baik sekali. Dan ini loh ya dong, anak-anak pintar dan baik. Oke, ini LKPD ya. Seperti biasa kita bekerja dengan LKPD juga, selain kalian membuat nanti infografis ya. Satu kelompok, satu LKPD. Oke, ini kelompok Oke. Nah, sebelum kalian mulai, jelaskan sedikit ya tentang LKPD-nya, boleh dipinjam sebentar. Nah, seperti biasa ya, bahwa LKPD depan udah ada identitas ya. Identitas kalian, silakan kalian tulis nama, kelompok, dan nomor absen kalian. Lalu di sini tujuan, kembali lagi saya tuangkan supaya kalian tetap ingat ya, bahwa tujuan kita tuh ngapain sih hari ini ya. Lalu alat dan bahan, sudah, karena kita sekarang berbasis project ya. Jadinya kita akan menggunakan alat dan bahan. Kalau waktu ini kita hanya berdiskusi dan menuangkan diskusinya itu dalam bentuk tulisan, sekarang kita menuangkannya dalam bentuk produk simple dan praktis. Nah, selanjutnya di sini ada petunjuk ya.
Kalian bisa lihat ada petunjuk. Nah, lalu ini adalah langkah kegiatan kalian yang akan kalian gunakan, ya, yang akan kalian kerjakan hari ini. Walaupun sebenarnya ini sudah sempat saya juga berikan ya, pada 2 hari yang lalu saya sempatkan. Jadinya di sini kalian lihat langkah kegiatan kalian ngapain. Silahkan. Dan tentunya intinya adalah membuat infografis. Nah, dari infografis yang kalian hasilkan, itu nanti kalian buat jawaban tentang hasil kegiatan kalian. Apa sih yang kalian peroleh hari ini? Silakan dituangkan, silakan didiskusikan dengan kelompok. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah kegiatan yang sudah kalian lakukan hari ini. Ya, kesimpulan dari kegiatan kelompok intinya. Ya, karena kita bekerja dengan kelompok. Apalagi kalian anak IPS ya, saya tahu jiwa sosialnya sangat tinggi. Jadinya, iya bener kan? Kalau anak IPS jiwa sosialnya tinggi nggak? Tinggi dong. Tapi pas ulangan nggak boleh tinggi. Tinggi juga? Nggak ketahuan dong yang mana pintar, yang mana ini, yang mana kurang. Kalau semua sama jawabannya. Oke, nah silahkan sekarang kalian kerjakan ya. Dengan aplikasi Canva yang sudah kalian install di HP, ya, di smartphone kalian. Kan semua bawa HP. Ada yang nggak bawa HP hari ini? Apa ada yang 2 HP? Oh, 4? Oke, silakan dikerjakan proyeknya. Ingat ya, ini kerja kelompok walaupun cuma menghasilkan satu produk ya. Misalnya satu yang kerja, yang lainnya ngerjain LKPD, yang lainnya menuangkan ide, saya mau pakai gambar ini, pakai gambar itu, gitu loh maksudnya ya. Silakan dikerjakan dengan baik. Oh iya, ya. Karena kita nanti, karena selanjutnya nanti kita ada lagi buat infografis yang untuk sekarang diselesaikan hari ini ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Gorda? Oh iya, diusahakan semua kelompok ya. Oh iya, jelas, karena ini kan terkait sama keterampilan. Ya, keterampilan. Jadinya mempengaruhi nilai ya, anak-anak. Silakan dikerjakan dengan baik. Ya, pakai HP-nya. Kalau biasanya kalian buka sosmed, sekarang buka sosmednya juga, tapi buka sosmed yang bermanfaat. Ini kan kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, yang itu. Kelompok 3. Nih, kelompok 3, kelompok 4 ini ya. Gimana nih, udah? Oh, kurang ya? Oh iya, ya di bawahnya aja buat apa? Oh ya, boleh. Oke. Ya, seperti biasa ya, hemat dan ekonomis. Lupa loh saya. Maaf. Aduh, proyeknya keren sekali ya. Kayaknya Mbak 8. Oh iya. Merah tuh. Isi merah. Desainnya mau bagusan yang mana nih desainnya? Ya, desainnya yang mana nih? Gitu. Silakan dirundingkan ya desainnya. Ini bapak siapa? Oke, mari kita lihat kelompok cowok-cowok cakep ini. Waduh, ini desainnya. Oh, bukan. Ya, dibuat ya. Rangga di sini ya? Rangga di sini kan?
Iya, isi nomor absen dong. Udah milih ininya, desainnya. Iya dong, kan desain. Kan kalian buat infografis. Iya, download tanpa. Gimana sih Randy ini? Sudah apa belum? Apa pakai HP Gorda aja? Oh, pakai HP Randy aja. Gimana sih? Dibuat ya, dipilih desainnya. Oh ya, saya lupa. Waktu sempat juga saya sampaikan ya bahwa selain kalian buat infografis dan juga nanti hasil kesimpulan dan dari kerja kelompoknya, kalian juga buat jadwal kan? Udah di ini ya, udah di share ya di grup jadwalnya. Udah ya? Udah. Oke, ya terima kasih ya. Oke, terima kasih. Coba saya cek dulu. Iya, jadwal yang tadi. Udah? Oke, ya terima kasih. Oke. Udah selesai? Hah, udah? Kelompok 1 udah selesai? Coba lihat dulu. Nah, coba lihat. Wow. 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 Mana dia? Mana? Oh. Oke, oke. Keren. Warnanya sangat merah. Nih, kelompok ini udah lagi dikit. Mana? Coba lihat. Wah, yakin pakai warna itu? Yakin, Bu. Oh, yakin? Agak silau sih, Bu. Oh, agak silau. Cewek-cewek lebih suka yang silau. Oh, cewek suka yang silau. Oh, iya deh. Ya, oke. Itu tergantung pilihan kalian. Ini gimana? Gimana? Ini kok isi umpet-umpetan? Wow. Wow. Oh, oke. Bagus sekali. Iya loh, bagus sekali. Ingat ya isi gambar tokohnya ya. Kalian kan dapat 4 itu, masing-masing kelompok dapat kebijakan. Usahakan isi gambar tokohnya ya, tokohnya. Nggak apa, yang penting ada. Di gambar tokohnya nyari di Google apa? Di Pinterest. Oh iya. Oh, jangan ngiri katanya ya, jangan ngiri. Ya. Oke. Lagi berapa ya? Kalau sekarang kayaknya bisa deh ya. Waktunya oke, bisa. Udah selesai? Udah ya? Oke, siapa kelompok yang mau presentasi pertama? Hah? Kelompok 1, kirim dulu gambarnya di grup ya, biar bisa tayangkan di gini. Tayangkan di slide. Udah? Udah di-share di grup? Oh iya, udah saya terima. Untuk presentasinya perwakilan 1.
Oh. Dua pakai aplikasi. Oke, siapa perwakilan nih? Dua pakai aplikasi. Satu, dua pakai aplikasi. Iya, biar keren ya. Iya, siap-siap. Maju apa di sini, Bu? Iya kan biar kelihatan. Ini loh hasil presentasi. Presentasi biasa ini hasil gini. Kelompok silakan dilihat hasilnya. Nanti kalau ada komentar, silakan komentar ya. Karena apa? Komentar itu sangat penting untuk membangun hasil finishing dari kelompok presentasi. Oke? Oke, silakan kelompok 1. Baik, selamat pagi teman-teman dan Ibu Guru. Jadi saya akan mempresentasikan hasil dari grafis dari kelompok 1. Saya perwakilan, nama saya Nikita Firdausati absen 15, dan saya akan membacakan hasil dari kelompok kami, yaitu kebijakan gunting uang. Kebijakan gunting uang ini diterapkan pada 10 Maret 1950 oleh Menteri Keuangan Kabinet Hatta II, yaitu Syarifuddin Prawinegara. Tujuan dari kebijakan ini yaitu menyiasati situasi perekonomian nasional yang sedang terpuruk karena utang dan tingginya inflasi. Jadi penerapan yang dilakukan yaitu uang nica dan uang de Java bank pecahan 5 gulden ke atas dipotong jadi 2 bagian. Guntingan bagian kiri tetap berlaku dengan nilai setengah dari jumlah awal. 22 Maret sampai 16 April 1950, guntingan bagian kiri harus ditukar dengan uang kertas baru di bank. Guntingan kanan ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai awal. Dan 30 tahun kemudian, guntingan kanan diganti dengan bunga 3% setahun. Kebijakan ini berlaku sampai 9 Agustus 1950. Jadi sekian yang dapat saya presentasikan mengenai kebijakan gunting uang. Apakah di sini ada yang ingin bertanya atau memberikan saran? Ya, ada yang ingin memberikan saran? Ya. Oh, mana? Oh, ini. Lupa saya. Izin memberi saran kok untuk hasil infografis kelompok 1 bagus sih, tapi cuma mungkin di hasilnya tuh bisa ditambahin kayak karikatur tuh biar lebih menarik lah penampilannya. Sama untuk peletakannya, mungkin tulisannya, fontnya misalkan kayak bisa dicari yang lebih bagus biar lebih menarik lah kelihatannya. Tapi udah bagus sih. Oke, ada lagi? Ya, dari kelompok 4. Presentasinya jangan terlalu cepat biar kita bisa semua ngertiin. Sama infografisnya udah bagus. Jangan lupa share di media sosial ya. Ya, jangan lupa share di media sosial. Oke. Ya, itu dari presentasi. Nah, sekarang kira-kira ada tanggapan nggak dari kelompok 1? Tanggapan dari kelompok 1, ya, gimana tanggapannya? Nerima saran kan dari kelompok-kelompok lain ya, supaya gimana? pasti Bu. Pasti. Menerima saran untuk menjadi lebih baik kan? Ya. Intinya kita ya bersama kita bisa ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, bisa duduk. Untuk kelompok 1. Untuk kelompok lainnya ya, karena keterbatasan waktu, mungkin kita akan presentasi di pertemuan. Silakan kirim dulu hasilnya di grup kelas. Ya, di grup kelas. Sudah. Coba tak cek. Itu kelompok pojok udah ngirim. Udah ngirimnya ke grup? Sudah? Ya. Awas nanti nggak ngirim ya. Oke, ini ya.
Seperti tadi yang saya bilang ya, karena keterbatasan waktu, apalagi nanti kalian ada sosialisasi ya. Tadi baru saja saya di chat oleh, hey saya dulu yang berbicara. Saya dulu yang bicara ya. Tadi kan mestinya kan sekalian semua kelompok yang presentasi hari ini, tapi tadi saya di chat ya sama wakil kurikulumnya, kalian ada sosialisasi, jadinya jamnya itu mungkin akan terambil, jadinya kita akan presentasi lagi di pertemuan selanjutnya untuk 3 kelompok yang belum, dan juga nanti kita juga akan membuat proyek lanjutan dari beberapa kebijakan yang belum kita bahas ya. Tadi kita membahas satu kebijakan, yaitu tentang kebijakan Gunting Syafruddin. Ya, Gunting Syafruddin tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi nilai atau mata uang yang beredar. Ya, karena itu ada uangnya itu memang digunting jadi 2 ya, Nak ya. Bukan secara ini ya, bukan secara bukan guntingnya itu secara tidak terlihat atau enggak, tapi memang digunting jadi 2 ya, bagian kiri sebagai pembayaran dan bagian sebelahnya itu sebagai untuk obligasi, seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh kelompok dan juga dalam video yang sudah saya tayangkan. Nah, di sini itu adalah salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam menstabilkan perekonomian Indonesia. Dan juga ya di sini saya sangat-sangat berterima kasih ya, sangat-sangat berterima kasih kalian bisa menyelesaikan proyek ini dengan cepat, karena ya kita tahu ya bahwa, dan juga pada pertemuan yang sebelumnya saya juga sempat sudah sampaikan kepada kalian bahwa kita akan buat seperti ini. Ternyata kalian sudah prepare dari rumah ya, jadinya sekarang pengerjaannya cepat sekali. Nah, hasilnya sudah kalian share di grup, nanti akan saya sesuai dengan nanti juga akan kumpulkan juga LKPD-nya ya, karena nanti LKPD tersebut akan saya gunakan sebagai hasil refleksi kegiatan kita secara berkelompok. Nah, di sini juga seperti tadi teman-temannya menyampaikan ya, bahwa mungkin dari segi saya tayangkan dulu lagi. Ya, tadi kelompok 1 tadi sudah menayangkan, tadi sudah dikomen ya, sudah dikomentari oleh kelompok-kelompok lainnya. Mungkin dibilang mungkin kurang ya, tadi penjelasannya terlalu cepat ya, dan juga mungkin masih sederhana dan sebagainya. Nah, nanti silahkan diperbaiki ya kelompok 1 ya. Jadinya boleh kok nanti direvisi terus dikirim ulang ke grup ya, sebenarnya maksimal intinya. Juga maksimal. Oke. Itu dari segi kegiatan hari ini. Nah, sekarang sebelum kita akhiri ya, seperti biasa di kegiatan akhir kita akan menyimpulkan kegiatan yang berlangsung pada hari ini. Ada yang bisa bantu saya untuk menyimpulkan kegiatannya? Oke. Cewek duluan deh, ladies first. Menurut saya kegiatan pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan dikarenakan kita semua belajar secara sederhana yang bertema sejarah. Selain itu juga kegiatan proses hari ini itu berbeda dengan yang kemarin, jadi lebih seru, boring. Oke, tidak boring dan lebih seru. Tolong dioper. Siapa yang mau nyimpulin? Lagi satu? Siapa? Oh, oke. Cewek-cewek berarti ya? Nggak apa deh. Ya, ladies first. Ini semua hasil kerja dari kelompok yang sudah dipresentasikan maupun yang sudah di-share itu menurut saya cukup menarik, dan kita belajar saling dan menurut saya semuanya kreatif dalam mendesain tugasnya. Oke, ya ternyata kalian kreatif dalam mendesain ya, ternyata nggak cuma anak desain aja ya, kita juga bisa kan? Ya itu. Oke, sekarang karena kalian sudah menyimpulkan, tadi kalian juga sudah bilang bahwa kegiatan hari ini ya tadi sudah dibilang bahwa kegiatan hari ini sangat menarik dan sebagainya. Nah, sekarang coba kalian buka grupnya, kita akan mengadakan post test. Sudah saya kirim linknya Google Form ya, dalam bentuk Google Form.
Itu pertanyaan singkat yang mengulas tentang materi yang sudah kita bahas hari ini. Silakan kalian buka Google Form-nya. Nah, udah ya di grup. Oke, silakan dijawab. Ya, silakan dijawab. Saya kasih waktu 10 menit. Cukup 10 menit? Cukup? Oke. Ya. Oh, yang ngirim baru Sani. Rama. Siapa lagi nih? Cantika. Udah? Sinta, Frida udah. Sani ngirimnya sekali aja. Salah ya jawabannya? Oh gitu. Sekali aja ngirim, ngapain banyak-banyak? Devi, oke. Ayu udah. Okta juga udah. Randy udah. Udah semua ya? Udah semua? Wih, hebat sekali ya IPS 6, cepat sekali menjawab soal. Ya, Rani cuma sekali aja. Kok banyak banget masuk di spreadsheet-nya nih? Oke, udah semua ya? Sudah? Randy udah? Prema, gimana Prema? Udah di jawabannya? Udah. Jangan ngantuk ya Prema ya. Oke, seperti biasa ya, sekarang kita akan merefleksi kegiatan kita hari ini. Ya, merefleksi. Apa sih yang sudah kita lakukan? Gimana sih, apa sih kekurangan, apa sih kelebihan yang sudah kita lakukan hari ini? Nah, kira-kira ada yang bisa membantu saya untuk merefleksi kegiatan hari ini? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya untuk refleksi? Siapa yang bisa bantu? Oh ya, Rama lagi. Rama cowok teraktif ya hari ini. Ya, kayaknya rajin. Tiap hari. Ya, tiap hari rajin. Oke deh. Proses pembelajaran hari ini ya asik lah, soalnya kan kita juga bisa sambil belajar infografis, lo ngedesain di Canva, habis itu bisa mengeluarkan kreativitas kita, habis itu kalau untuk waktunya mungkin di lain kesempatan bisa lebih banyak lah biar nggak terburu-buru kayak tadi gitu loh. Itu aja sih Bu. Oke, itu aja. Ya benar ya, waktu yang kita terburu-buru ya, tapi mau nggak mau, soalnya saya sudah di chat bahwa ada sosialisasi, jadi terpaksa ada kita cut sedikit pembelajaran kita. Ya, kalian kan kelas 12 pasti ada sosialisasi, kan selalu memotong waktu. Oke. Nah, sekarang sebelum saya lupa ya, silakan LKS-nya. Halaman 10 ya. Ya, kalau tadi kita udah belajar di sekolah, ya halaman 10 ya. Ya, jadinya silakan nanti dikerjakan, itu pekerjaan rumah buat kalian. Itu nanti pekerjaannya itu ditulis di buku latihan. Oke? Di buku latihan. Dan dilakukan pada pertemuan kita selanjutnya. Di LKS boleh, di buku latihan juga boleh, biar rapi, biar itu tesnya ya. Nggak usah, langsung jawab aja ya. Langsung jawab aja. Pertemuan pada berikutnya, teman kita selanjutnya. Ya kalau sekarang, udah selesai, oke deh. Oke, sebentar. Sebelum kita akhiri ya, ingat, hai yang di belakang,
sekarang kan kita bicara tentang kebijakan ekonomi, ya kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Ingat nanti kalian selain kalian mengerjakan sendiri atau PR, ya di PR, kalian juga belajar di rumah ya, jangan kemana-mana ya. Iya, jangan kemana-mana ya. Silakan pelajari materi kita selanjutnya yaitu tentang demokrasi terpimpin, khususnya yaitu tentang kebijakan politiknya. Ya, kebijakan politiknya ingat ya, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, di sini sebelum kita akhiri, karena tadi dibuka oleh doa, sekarang kita juga diakhiri dengan doa supaya pembelajaran kita hari ini itu artinya sudah berterima kasih ya, kita berterima kasih terhadap Tuhan Yang Maha Esa bahwa pembelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan baik. Oke, silakan dipimpin doanya. Lagi Rama apa diganti? Oh, sama Sani boleh? Ya, Sani. Teman-teman sudah mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Sani ya sudah memimpin doa hari ini. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Lalu selanjutnya sekarang kita akan karena sudah selesai ya, seperti biasa kita akhiri dengan Parama Santi. Ada sana. Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh. Oke, terima kasih ya. Oh ya, LKPD-nya. Saya lupa. Santi, selamat. Iya, Bu, terima kasih. Untuk Baik, terima kasih Bu Santi. Luar biasa sekali tadi Bu Santi di kelas dalam mengajarnya. Nah, mulai dari diri Bu Santi terlebih dahulu. Pengalaman apa yang Ibu peroleh terkait dengan kompetensi pemberian umpan balik yang ingin Ibu kembangkan tadi? Iya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Tadi saat pembelajaran itu saya sedikit grogi. Sehingga untuk pemberian umpan balik kepada siswa atau peserta didik itu sudah saya lakukan, namun saya rasa masih kurang, belum optimal. Dan juga perlu dimaksimalkan kembali ketika pembelajaran selanjutnya itu akan berlangsung. Di sini juga kenapa saya bisa bilang seperti itu, misalnya saat siswa saya selesai presentasi, umpan balik dari siswa yang berasal dari kelompok lain memang sudah dilakukan, namun umpan balik dari saya selaku guru itu saya yang belum maksimal. Dan di sini saya juga belum detail. Saya belum detail itu dalam memberikan umpan balik yang terkait dengan hal-hal yang sudah yang dilakukan oleh siswa atau peserta didik dan hal yang akan diperbaiki atau yang harus diperbaiki ke depannya, sehingga siswa itu mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya atau dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan di proses kedepannya. Mungkin itu sih Bu dari saya. Baik, terima kasih Bu Santi atas refleksi dirinya tadi telah mengajar di kelas. Nah, mohon izin saya menyampaikan hasil observasi saya saat Ibu mengajar tadi. Secara keseluruhan Ibu sudah bagus sekali dalam pembelajaran. Apa yang Ibu lakukan sudah luar biasa sekali. Tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Tadi saya melihat saat observasi kelas, saya melihat anak-anak sudah mampu mempresentasikan hasil karyanya ya Bu Santi ya, berupa infografis ya Bu Santi ya. Oke. Nah, terkait tentang materi yang dipelajarinya, infografis terkait materi yang dipelajarinya. Lalu refleksi dan umpan balik juga sudah nampak di sini. Sedikit catatan kecil untuk penyempurnaan kedepannya Bu Santi. Untuk pemberian umpan balik
Nah, Ibu Santi sudah melakukannya dan alangkah lebih efektif lagi Bu Santi apabila Ibu memberikannya lebih intens lagi selama proses pembelajaran dari awal pembelajaran hingga pembelajaran itu berakhir. Nah, menurut Ibu hal yang paling sederhana yang bisa Ibu berikan secara intens kepada siswa, umpan balik apa yang sederhana yang bisa Ibu berikan selama pembelajaran dari awal sampai akhir nanti Bu Santi, menurut Bu Santi? Mungkin itu berupa tepuk tangan ataupun pujian misalnya. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dan pujian ya. Oke. Nah, selain itu, selain tepuk tangan, selain pujian, apalagi yang menurut Bu Santi bisa Bu Santi lakukan dalam memberikan umpan balik yang positif kepada siswa Bu Santi? Mungkin saya akan mengucapkan terima kasih. Ya, saya akan mengucapkan terima kasih. Lalu saat kita hendak menyampaikan saran juga mungkin di sini agak artinya untuk menyampaikan saran mungkin saya menggunakan bahasa yang ini ya seperti untuk penyempurnaan ke depannya sehingga siswa atau peserta didik tidak merasa kecewa. Saya juga akan membuat catatan umpan balik. Saya akan membuat catatan umpan balik sebagai pendukung atau pengingat saya dalam memberikan umpan balik kepada siswa. Oke, terima kasih Bu Santi, luar biasa. Nah, kapan Ibu akan melakukan hal tersebut Bu Santi? Mulai besok Bu, mulai besok pasti akan saya implementasikan di kelas ketika proses pembelajaran. Oke, nah Bu Santi, terima kasih Bu Santi. Itulah sedikit masukan dari saya terkait hasil observasi untuk penyempurnaan proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan untuk selanjutnya. Bu Santi, apa yang dapat Ibu Santi simpulkan dari pembicaraan kita hari ini Bu Santi? Iya, di sini mungkin yang bisa saya simpulkan bahwa artinya terima kasih juga. Sebelumnya saya pasti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Putri. Jadinya di sini saya menyimpulkan bahwa pemberian umpan balik yang positif itu sangat penting dilakukan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dari umpan balik tersebut misalnya seperti ucapan sederhana seperti terima kasih, tepuk tangan, pujian saat siswa berhasil melakukan sesuatu hal. Nah, di sini juga pemilihan diksi dalam pemberian umpan balik juga perlu saya perhatikan ya, agar kata-kata yang dipilih merupakan kata-kata yang positif, sehingga siswa merasa dihargai. Lalu juga atas hasil belajarnya juga saya juga akan memberikan akan selalu bukan ini ya, artinya tidak pada saat ini saja tetapi akan terus itu untuk selanjutnya saya akan selalu memberikan umpan balik yang bersifat positif kepada setiap hasil karya belajar siswa Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Santi. Nah, Bu Santi tadi sudah simpulkan. Sebelum kita akhiri, apakah ada hal yang masih ingin Ibu tanyakan kembali terkait pengembangan kompetensi umpan balik yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Saya kira sudah cukup sih Ibu. Di sini banyak pembelajaran yang saya dapat hari ini untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik Ibu. Baik, terima kasih Bu Santi untuk hari ini. Salam semangat selalu ya Ibu dalam mengajar dan tentunya supaya mampu memberikan umpan balik yang memberdayakan sehingga motivasi belajar siswa semakin meningkat. Terima kasih Bu Santi. Mohon izin Bu Santi untuk pasca observasi, silahkan Bu Santi tanda tangani di sini hasilnya. Silahkan Bu Santi. Baik, terima kasih Bu Santi. Iya, sama-sama Ibu Putri.